Hai teman-teman, pernah kepikiran nggak? Kenapa sih orang kaya makin kaya? Apa sih bedanya mereka sama kita? Ternyata rahasianya ada di kebiasaan sehari-hari mereka loh. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang mungkin kita anggap sepele, tapi ternyata bisa bawa perubahan besar dalam jangka panjang. Nah, kebiasaan inilah yang sering kali susah dilakuin banyak orang, terutama yang lagi berusaha buat memperbaiki keuangan. Eits, tapi video ini bukan buat nyalahin siapapun ya. Justru, ini kesempatan buat kita belajar bareng. Iya, belajar dari mereka yang udah sukses. Siapa tahu, dengan ikutin kebiasaan mereka, kita juga bisa ikut sukses kan? Hehe. Yuk, kita bahas satu persatu kebiasaan orang kaya yang bikin kita geleng-geleng kepala, tapi ternyata ampuh banget buat bikin dompet makin tebal. Siap-siap catat ya, siapa tahu ada yang bisa langsung kalian lakuin mulai hari ini. Oke, teman-teman, kebiasaan pertama orang kaya yang sering bikin kita mikir, masa sih, adalah fokus mereka pada solusi. Jadi, gini, orang kaya itu punya cara berpikir yang beda waktu ngehadepin masalah. Mereka nggak pakai lama terjebak dalam kesedihan dan keluhan. Coba deh, inget-inget, waktu lagi ada masalah, misalnya jualan lagi sepi atau tiba-tiba diputusin pacar, apa yang kalian lakuin? Curhat seharian di Twitter, atau malah update status galau di Instagram? Nah, orang kaya itu beda. Mereka langsung mikir, oke, masalahnya ini, sekarang gimana cara ngatasinnya? Mereka nggak buang-buang waktu buat nyalahin keadaan, pemerintah, atau mantan. Fokus mereka cuma satu, cari jalan keluar. Misalnya, ketika jualan lagi turun, mereka nggak langsung panik atau nyerah. Mereka justru akan berpikir, cari tahu penyebabnya, dan langsung cari solusi buat naikin jualan itu lagi. Nah, kalau kita, seringnya malah sibuk ngeluh, aduh, jualan lagi susah nih. Gimana dong? Udah gitu, ujung-ujungnya malah nyerah dan bilang, kayaknya aku memang nggak berbakat jadi pengusaha. Padahal, belum tentu juga kan? Jadi, mulai sekarang yuk ubah cara berpikir kita. Daripada fokus sama masalah, mending fokus sama solusinya. Lanjut ke kebiasaan kedua yang bikin kita mikir dua kali, yaitu kebiasaan mereka yang selalu utamakan investasi sebelum foya-foya. Iya, teman-teman, kalian nggak salah dengar. Orang kaya itu mikirnya beda. Mereka nggak langsung kalap mata waktu gajian, nggak langsung ngabisin duit buat beli HP baru, baju mahal, atau liburan ke luar negeri. Bukan berarti mereka pelit ya, tapi mereka punya prioritas yang jelas. Bagi mereka, investasi itu wajib hukumnya. Jadi begitu gajian, mereka langsung sisihin sebagian buat diinvestasikan, entah itu di saham, reksadana, properti, atau bisnis. Nah, sisanya baru deh mereka pakai buat kebutuhan sehari-hari. Beda banget sama kita yang sering kalap mata pas gajian. Udah gitu, ujung-ujungnya malah ngutang di akhir bulan. Duh, kebiasaan ini emang berat banget buat ditiru, apalagi buat kita-kita yang gajinya pas-pasan. Tapi, nggak ada salahnya dicoba kan? Mulai dari nominal kecil dulu aja. Yang penting konsisten. Oke, teman-teman, kebiasaan orang kaya selanjutnya ini mungkin bakal bikin kalian merinding. Gimana nggak? Mereka itu hobi banget keluar dari zona nyaman. Iya, zona nyaman yang kita perjuangkan mati-matian ini, mereka tinggalin gitu aja. Mereka nggak takut sama risiko dan kegagalan. Justru mereka nganggap kegagalan itu sebagai pelajaran berharga. Contohnya, ketika mereka melihat peluang bisnis di bidang yang benar-benar baru, mereka nggak ragu buat belajar dan terjun langsung. Mereka nggak takut rugi atau malu kalaupun gagal. Berbeda dengan kita yang lebih milih main aman di zona nyaman. Kita takut gagal, takut rugi, takut malu. Udah gitu, ujung-ujungnya malah iri sama kesuksesan orang lain. Padahal kalau dipikir-pikir, zona nyaman itu sebenarnya jebakan loh. Kita terjebak dalam rutinitas yang itu-itu aja, tanpa ada perkembangan berarti. Makanya, mulai sekarang yuk kita coba keluar dari zona nyaman. Nggak perlu langsung yang ekstrem kok. Mulai dari hal-hal kecil dulu aja. Bab 4, punya tujuan yang jelas, kayak mau nyalek aja. Kebiasaan orang kaya selanjutnya ini seringkali disepelein, padahal penting banget. Mereka itu punya tujuan hidup yang jelas dan spesifik. Nggak cuma ngomong, saya mau sukses, atau saya mau kaya. Tapi mereka bener-bener nentuin sukses dan kaya itu, kayak gimana. Misalnya mereka punya target,
dalam 5 tahun, saya harus punya penghasilan sampingan 100 juta per bulan. Nah, dengan tujuan yang jelas kayak gini, mereka jadi punya arah dan semangat yang kuat buat mencapai tujuan itu. Beda sama kita, yang sering jalan di tempat. Nggak punya tujuan yang jelas, nggak punya target yang mau dicapai. Udah gitu, ujung-ujungnya malah ngikutin arus aja. Hidup kayak air mengalir, tapi nggak tahu mau kemana. Makanya mulai sekarang, yuk kita tentuin tujuan hidup kita. Nggak perlu muluk-muluk, yang penting jelas dan terukur. Bab 5. Mengatur waktu, kayak presiden aja. Kebiasaan orang kaya selanjutnya ini mungkin bikin kita merasa bersalah. Gimana nggak? Mereka itu jago banget ngatur waktu. Setiap detik dalam hidup mereka itu berharga dan dimanfaatin sebaik mungkin. Mereka nggak akan buang-buang waktu buat hal-hal yang nggak penting, kayak main HP berjam-jam, nonton drama Korea sampai lupa waktu, atau ngegosip nggak jelas. Mereka lebih milih ngelakuin hal-hal produktif, kayak belajar, baca buku, olahraga, atau membangun relasi. Beda sama kita yang seringnya ngabisin waktu buat hal-hal yang nggak bermanfaat. Udah gitu, ujung-ujungnya malah ngeluh, kok waktu cepat banget sih? Padahal, kitanya aja yang nggak bisa ngatur waktu. Makanya mulai sekarang, yuk kita belajar ngatur waktu dengan baik. Bab 6, terus belajar, emang masih sekolah. Satu lagi nih teman-teman, kebiasaan orang kaya yang patut diacungi jempol. Mereka itu nggak pernah berhenti belajar. Iya, meskipun udah sukses dan kaya raya, mereka tetap haus akan ilmu pengetahuan. Mereka sadar, dunia ini terus berkembang, dan kalau mereka berhenti belajar, mereka akan ketinggalan. Makanya, mereka selalu nyari cara buat upgrade diri, entah itu dengan baca buku, ikut seminar, pelatihan, atau belajar langsung dari ahlinya. Beda sama kita yang sering merasa puas dengan ilmu yang kita punya. Udah gitu, pas diajak belajar malah banyak alasan. Padahal, belajar itu nggak harus selalu mahal dan formal kok. Kita bisa belajar dari mana aja dan kapan aja. Bab 7, membangun jaringan. Kayak mau kampanye aja. Oke teman-teman, kebiasaan orang kaya selanjutnya ini mungkin bikin kita minder. Mereka itu jago banget membangun jaringan. Iya, mereka sadar banget, kesuksesan itu nggak bisa diraih sendirian. Mereka butuh bantuan dan dukungan dari orang lain. Makanya, mereka selalu aktif membangun relasi, baik itu dengan teman, keluarga, rekan kerja, atau bahkan orang yang baru mereka kenal. Mereka nggak segan buat datang ke acara pertemuan, seminar, pelatihan, atau bahkan sekedar ngobrol santai di kedai kopi. Beda sama kita yang seringnya minder atau canggung kalau ketemu orang baru. Udah gitu, pas diajak membangun jaringan, malah banyak alasan. Kebiasaan orang kaya selanjutnya ini mungkin bikin kita geleng-geleng kepala. Mereka itu menghargai uang, sekecil apapun itu. Iya, mereka nggak gengsi buat nawar harga, cari diskon, atau manfaatin promo. Bukan berarti mereka pelit ya. Tapi mereka sadar, uang sekecil apapun itu tetap berharga. Mereka nggak mau buang-buang uang buat hal-hal yang nggak perlu. Contoh kecilnya, mereka lebih milih bawa bekal makan siang sendiri daripada jajan di luar. Beda sama kita yang seringnya menyepelekan uang receh. Udah gitu, pas uangnya habis malah ngeluh, kok uang cepat banget habisnya. Oke, teman-teman, kebiasaan orang kaya selanjutnya ini wajib banget kita tiru. Mereka itu disiplin banget sama anggaran. Iya, mereka selalu bikin anggaran bulanan dan berusaha buat mematuhinya. Mereka tahu persis, uang mereka harus dialokasikan kemana aja. Mulai dari kebutuhan pokok, cicilan, investasi, sampai dana hiburan. Mereka nggak akan mudah tergoda buat belanja di luar anggaran, meskipun ada diskon gede-gedean. Beda sama kita, yang seringnya kalap mata pas lihat diskon. Udah gitu, ujung-ujungnya malah ngutang kartu kredit. Duh, kebiasaan ini emang berat banget buat ditiru, apalagi buat kita-kita yang gajinya pas-pasan. Tapi nggak ada salahnya dicoba kan? Mulai dari nominal kecil dulu aja. Yang penting, konsisten. Terakhir, kebiasaan orang kaya yang bikin mereka beda dari kita adalah fokus mereka pada jangka panjang. Mereka nggak gampang tergiur dengan keuntungan instan. Mereka lebih milih bersabar dan menunggu hasil yang lebih besar di masa depan. Contohnya, mereka rela hidup sederhana dan menabung untuk investasi properti, meskipun harus nunggu belasan tahun sampai harganya naik berkali-kali lipat. Atau, mereka rela nabung buat modal usaha, meskipun harus berjuang keras di awal-awal. Beda sama kita yang seringnya pengen serba cepat dan instan.
pengennya usaha langsung sukses, investasi langsung cuan, dan hidup langsung bahagia. Padahal, nggak ada yang instan di dunia ini, teman-teman. Semua butuh proses dan perjuangan. Gimana teman-teman? Setelah nonton video ini, apakah kalian merasa tertampar? Tenang, saya juga. Ternyata, kebiasaan-kebiasaan orang kaya itu sederhana, tapi ampuh banget ya. Gak heran kalau mereka bisa sukses dan kaya raya. Nah, sekarang, tinggal gimana cara kita buat nerapin kebiasaan-kebiasaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Gak harus langsung semua kok. Mulai dari yang paling mudah dan paling kalian butuhin dulu aja. Ingat, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten akan membawa hasil yang besar di masa depan. Yuk kita mulai ubah cara berpikir dan kebiasaan kita, biar bisa hidup lebih sejahtera dan bahagia.